kembali lagi dalam YouTube channel Alvina. Woo! So, jangan lupa kamu orang tengok saya punya vlog sebelum ini yang saya masak dengan punya mertua. Kami masak makanan tradisional yaitu kikafas. Jadi kalau kamu mau tengok salah satu makanan tradisional yang ada di sini di tempat husband saya di Prancis lah, kamu boleh tengok video, oke? Jadi hari ini saya bersih cantik. Tadi saya membuat guna apa gitu eyeliner saja, tapi terus tiba-tiba saya ambil saya punya foundation semua, jadi saya pun kasih buat natural makeup gitu. Cantik ke tidak, cantik ke tidak, jangan buat orang marah kalau saya cakap cantik. Gitu. Jadi seperti yang kamu baca di judul pada hari ini, saya akan saya akan beritahu kamu orang beberapa perkataan yang sama sebutannya dalam bahasa Perancis tapi lain maksud dia lah. Oke? Jadi tanpa membuang masa, teruskan menonton video Alvina. Jadi sepanjang video ini kamu akan melihat pemandangan belakang saya punya chimney. Saya sudah kasih on tadi. Video ada orang tuh, hari itu ada orang komen ada membakar dalam rumah. Sebenarnya ini memang khas untuk dalam rumah, untuk kasih panas dalam rumah begitu. Dia tidak akan keluar asap, sudah dia ada satu pembinaannya memang khas untuk buat bakar dalam rumah. Dia punya asap semua dalam. Mau pandai-pandai lah. Ada cara dia lah, jangan risau. Semuanya oke. Untuk kendali dia tahu juga beda di panas, tidak sekarang dia belum pernah tersentuh lah. Tapi dia tahu juga itu panas, oke? Dan kalau membakar di sini, mau melugu di sini, mau manggang, boleh, tidak masalah. Jadi, tanpa buang masa, banyak pula saya cakap ikan. Tanpa buang masa, saya akan bagi tahu kamu perkataan yang sama sebutannya dalam bahasa Prancis tapi lain maksud, oke? Perkataan pertama yaitu ça va. Nah, ça va pernah dengar? Ça va, kalau kamu dengar begitu kan, macam perkataan Sabah, negeri Sabah. Sabah, 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 gitu. Jadi mula-mula kan waktu saya mula-mula dengan kenal saya punya husband, waktu kalau dia bicara mengenai punya kawan-kawan orang Prancis, memang saya tidak paham lah, langsung terus terang saya tidak paham. Dan perkataan Sabah ini selalu diguna. Kalau orang jumpa orang tanya Sabah, Sabah sebenarnya maksudnya apa kabar. Jadi yalah kan kalau misalnya kita jumpa orang pun, hai apa kabar begitu kan. Jadi sama juga orang, hai, bonjour, dia bilang, hai, hello, ça va? Dia bilang, kenapa balik baik? Dalam pikiran saya, kenapa balik selek balik cakap Sabah. Rupanya ça bukan Sabah. Sabah tuh ialah apa kabar. Adik saya pun tanya juga, dia bilang, oh kenapa selek balik cakap pasal Sabah. Dia bilang, bukan Sabah, betul maksud dia. Gitu. Oke, Sabah. Oke, seterusnya perkataan yang seterusnya ialah kayu. Kayu. Sebenarnya ya, jadi inilah perkataan yang betul-betul sampai sekarang saya belum otak saya masih begitu, masih berterima atau tidak buat ini. Untuk menggoda dia lah, sebab kan kayu sebenarnya ialah dalam bahasa Prancis, kalau dia punya ejaan lain lah, tapi sebutannya kayu, dia punya maksud batu biasalah. Jadi kan kalau saya bercerita sama husband saya kan, kalau kami bicara dalam bahasa Prancis kan, terus saya bilang kan, macam itu batu, itu dibilang kayu. Saya terfikir dalam kepala otak saya, kayu macam ini, kayu. Tapi sebenarnya bukan dia cakap tuh, jadi dia macam saya paling keliru lah. Saya selalu gitu, kenapa kok cakap? Jadi kalau macam saya ada conversation dengan si Alex kan, kalau saya bilang kan, kalau saya coba cakap bahasa Melayu dengan dia kan, tuna ba yang kau tolong ambil batu yang kayu, saya bilang kayu. Dia bilang, jadi kami selalu terkeliru lah. Jadi kalau saya bilang kayu, saya cakap bahasa Melayu, dia pikir saya cakap pasal batu, bukan. Dia cakap pasal kayu. Jadi memang bikin keliru juga lah sebenarnya, tapi lucu juga lah saya rasa. Lucu. Tapi gitulah, kayu. Oke? Terus tingkan. Jadi perkataan yang ketiga ialah
kakak, 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 kakak. Jangan kau marah kepada yang mungkin panggil dia punya sister kakak ataupun sebab saya pun begitu juga panggil kakak, sepia kakak. Kalau udah bahasa Prancis. Jadi maksud kakak dalam bahasa Prancis ialah najis. Kenapa begitu? Saya pun tidak tahu. Memang begitu. Jadi kan ini juga salah satu macam cakap apa? Nanti kan kalau saya di Malaysia kan, saya ada beberapa anak buah, 2 lelaki dan 1 perempuan. Yang perempuan itu lebih tua daripada saya Deli. Jadi kalau kami mau ber-Skype dengan saya punya family, macam video call lah dengan saya punya family kan. Itu dah kakak, saya bilang. Kakak, bilang saya Deli kan dia cakap bahasa Perancis, dalam pikiran dia kakak ialah itu najis. Jadi kau paham maksud saya? Dalam masa yang sama saya suruh panggil saya punya anak buah yang lebih tua kakak kan kita panggil kan kakak, bukan kakak, kita panggil kan kakak. Jadi kesebutannya kurang lebih kakak. Kau paham maksud saya? Jadi kalau yang macam orang Perancis yang mendengarkan, kau bayangkan siapa? Saya panggil kakak saya depan orang Perancis. Kakak, saya bilang. Kan mungkin orang Perancis, aku panggil kau punya kakak najis kali, begitu kan dalam pikirannya. Jadi, begitulah kakak. Struggle is real. Itulah untuk saya Deli ini mungkin paling susah sedikit juga kalau saya Deli kan. Harap oke juga lah. Tahu macam mana nanti dia paham juga lah tuh kan. Jadi itulah lucu juga kalau saya ingat balik punyalah kan kakak. So perkataan yang keempat, perkataan ini boleh menimbulkan sedikit kontroversi, yaitu ramas. Otak, jaga otak. Jaga otak. Jadi inilah satu perkataan yang sebelum tu ramas dalam bahasa Prancis maksudnya macam kutip atau ambil gitu. Tu peux ramasser s'il te plaît? Tu peux ramasser s'il te plaît? Tu peux ramasser tous les cailloux s'il te plaît? Gitu. Jadi mula-mula kan yang waktu saya belajar bahasa Prancis kan, sedang ada perkataan kan, terus saya rasa macam serba salah mau cakap ini perkataan ramas. Ramas kan kalau secara sebenarnya kalau definisi dia bukan sesuatu yang it's just satu action orang bilang, satu action macam satu action lah, bukan sesuatu yang negatif ataupun yang apa. Cuma oleh karena penggunaan ini perkataan mostly ke arah yang kurang senang didengar, jadi benda ini macam kalau kita mengucapkan macam dia membawa kepada negatif perkataan lah begitu. Ramas. Nggak tahu lah, saya pun sebenarnya tidak tahu sangat. Sebenarnya dalam bahasa Melayu saya pun kurang pas juga lah. Sebenarnya perkataan ini hanya tertumpu kepada yang perbuatan yang kurang menyenangkan ini ataupun ada maksud lain. Nanti saya cek balik ya apa maksud yang definisi ramas. Mungkin itu cuma salah satu contoh kata kerja ataupun macam mana saya pun kurang pasti, tapi itu sajalah. Berbalik kepada judul kita pada hari ini, saya mau memberitahu kamu perkataan yang sama sebutan dalam bahasa Prancis tapi tidak sama dalam maksudnya dalam bahasa Melayu. Oke? Ramas, oke? Jadi cukup untuk pengetahuan kamu sejarah. Jadi perkataan yang terakhir ialah mami. Gitu. Jadi mami ialah nenek. Di sini dipanggil nenek. Macam salah satu gelaran nenek lah. Kita kan di Malaysia pun banyak gelaran kita mau panggil kita punya nenek. Mungkin kita mau panggil
nenek kita mau panggil apa, kalau orang dusun panggil odu, lagi apa lagi sedangkan ikung, siapa orang sih barang kesah. Seorang pas TP adalah kan kamu panggil kamu punya nenek adalah tidak sama, tidak seterusnya kamu panggil nenek sejak kan. Jadi mami ialah salah satu, tapi dia tipe macam nenek lah, maksudnya begitu. Mami maksudnya nenek lah begitu. Waktu saya mengandung si, jadi dia ceritakan cerita. Waktu saya mengandung si Delika, saya cakap mami, saya bilang sama lagi cerita lah. Tapi saya suka panggil diri saya mami bang. Jadi bila saya sampai di sini kan, saya rasa macam serba salah lah sama guna perkataan mami. Sebab macam ada kekeliruan di antara saya punya bentuk perempuan dan juga saya. Kamu bayangkan bahwa saya dipanggil mami, kalau saya sekarang saya pernah bercakap. Kalau dia panggil mami, dia bilang. Terus saya pun yang mana satu nih, mami Sesaka ataupun itu yang untuk saya dipanggil begitu. Jadi penyelesaiannya ialah saya panggil saya dalam bahasa mama dalam bahasa French lah, yaitu mamo. Mama dalam bahasa French ialah mamo, gitu. Nah, gitu. Jadi itulah perkataan yang terakhir yang sama sebutan tapi tidak sama maksud dalam bahasa Melayu. Oke? Jadi itu sebenarnya ada lagi beberapa perkataan sebutan dia tapi yang maksud, tapi itu kurang pas ya. Itu sudah saya ingat. Satu lagi. Jadi pagi setakat ini itu salah vlognya kali ini. Jadi saya harap kawan-kawan dapat sedikit informasi ataupun dapat sedikit belajar sedikit bahasa Prancis. Dan sebenarnya bahasa Prancis senang kah? Tidak, susah, sangat susah bahasa Prancis. Dan sekarang saya pun melanggar saja. Yang penting kurang paham lah. Yang penting belajar. Yang penting ada niat untuk belajar saja. Dan yang penting jangan pernah berputus asa begitu. Jadi kawan-kawan sampai sini video kali ini. Saya harap kita dapat berjumpa lagi untuk next vlog. Semoga video ini memberikan sedikit manfaat kepada kawan-kawan sekalian. Mungkin kamu boleh belajar bahasa Perancis sedikit. Itu sajalah. Jumpa next vlog. Subscribe, like dan share dan family kawan-kawan orang yang tersayang. Oke? Bye.